Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel Saras Plants ya. Untuk kali ini kita masih ingin membahas seputar media tanam teman-teman ya. Kebetulan saya mau mengganti media tanam yang sudah lama dipakai dan emang sudah nggak terpakai ya, karena dia udah keras teman-teman. Kita mau perbaikin lagi ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk tahap awal seperti sebelumnya kita siapkan dulu media tanam pencampur atau penggantinya ya teman-teman. Bahan-bahan yang perlu disiapkan sedikit tanah ya. Nah, sedikit tanah ya, tadi di depan sudah ditampilkan. Ini tanah campur dengan media dengan sekam ya. Sekam perbandingannya 1:1 dengan tanah yang tadi di bawahnya ya teman-teman. Nah, kita tambahkan organik. Ini kira-kira organiknya ini kebetulan untuk kohe langsung kohe kandang saya nggak punya, ini saya pakai organik yang buatannya teman-teman. Ini mereknya Patigan ya, Patigan, organik Patigan, tapi merek sih nggak masalah, yang penting pupuk organik ya, itu sekitar 1 kilo teman-teman. Lalu setelah itu kita aduk-aduk ya, aduk-aduk sampai merata. Sebaiknya menggunakan sarung tangan. Kebetulan saya nggak pakai sarung tangan teman-teman waktu buat video ini, karena emang langsung aja biar cepat menginformasikan, tapi nggak apa-apa, nanti setelahnya bisa dicuci dengan bersih ya teman-teman. Kita aduk-aduk tadi campuran antara tanah, sekam, dan organik ya, sampai bercampur dengan rata ya, seperti biasa. Kita campur masih ya teman-teman, campur itu harus sampai rata banget ya dicampurnya itu. Nah, ini kira-kira sudah campur cukup rata ya teman-teman. Lanjut, seperti biasa kalau saya itu suka mengambil tambahannya ya. Ini tambahannya di sini ada organik buatan juga ya teman-teman. Ini adalah tanah yang udah dicampur dengan sisa-sisa daun-daunan, itu dicampur dan disimpan cukup lama untuk agak sedikit difermentasikan ya. Ini adalah campuran tanah dengan sisa-sisa daun atau sisa buah-buahan sampah keluarga organik yang bisa dipakai. Nah, saya sengaja kumpulkan untuk dijadikan pupuk organik langsung dari rumah tangga ya teman-teman. Nanti ke depan akan kita bahas ya. Baik, untuk selanjutnya tahapan terakhir seperti biasa saya menambahkan unsur hara untuk kesuburan daripada media tanam ini, yaitu menambahkan NPK 1616 ya. Di channel saya ini udah banyak dibahas NPK 1616 teman-teman bisa searching atau bisa melihat ke video-video sebelumnya ya. NPK 1616 ini sangat bagus sekali untuk kesuburan tanaman, dimana bisa salah satunya bisa dicampur dengan dicampurkan langsung dengan tanah ya. Baik, kita udah sampai ke lokasi teman-teman ya. Tadi ini media yang udah kita siapkan tadi untuk campurannya. Nah, ini saya lagi mengambil dulu pot yang akan kita perbaikinya teman-teman. Nah, ini potnya teman-teman ya, udah betul-betul kering dan potnya pun udah hancur teman-teman, dan medianya itu udah betul-betul keras dan rumputnya itu dicabut pun keras ya teman-teman. Jadi ini langsung ditumpahkan aja ke tempat yang akan kita campurkan nanti. Nah, seperti ini tuh, bagian bawahnya juga udah keras ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, ini kita bisa regenerasi atau bisa kita diperbaikin lagi. Siapkan ya itu sendok yang buat bangunan teman-teman ya, untuk menghancurkan kondisi tanah ke kondisi semula atau ke kondisi pecah ya, tidak keras seperti ini. Kita ambil dulu rumput-rumputnya teman-teman sampai bersih. Ini kebetulan dulu bekas cabai ya teman-teman. Nah, ini ada cabainya udah kering ya.
kita hancurin pakai sendok bangunan ya, kira-kira, atau sendok-sendok yang lain bebas teman-teman ya. Yang penting ini dihancurkan seperti ini, dan bekas tanaman cabainya kita ambil ya, dan sisa tanaman ini kita hancurkan seperti ini. Kita hancurkan sampai betul-betul yang bekas itu bisa bisa kembali seperti posisi awal dalam kondisi butiran yang lebih kecil, sehingga bisa nanti kita jadikan media tanam kembali. Untuk pencampuran ini menyita cukup lama waktu teman-teman harap sabar ya. Pastikan semuanya yang keras, yang besar itu bisa hancur dan bisa lembut lagi seperti, atau bisa terpecah seperti ini ya. Nah, selanjutnya media tanam yang kita siapkan dari awal tadi kita campurkan ya ke media yang sudah kita pecah-pecah tadi. Kita campurkan, lalu kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita campurkan dari atas, aduk-aduk dari bawah, jangan sampai ada yang terlewat ya. Jadi metodenya kita campurkan sebagian-sebagian, lalu kita aduk sampai rata sambil jalan. Kalau ada sisa dari akar yang mengganggu, kita bisa bersihkan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, diatur. Diaduk-aduk lagi ya teman-teman seperti ini. Nah, ini udah cukup bagus. Diaduk-aduk lagi, dan kira-kira seperti ini hasilnya sudah tercampur ya. Selanjutnya kita masukkan ke tempat atau wadah yang baru. Seperti biasa saya memanfaatkan galon bekas ya, galon bekas yang 19 liter ya, atau kurang mungkin ya. Untuk galon ini, galon apapun bisa ya. Kebetulan saya menggunakan galon produk Le Mineral ya teman-teman. Ini tidak promosi, tapi ini emang menggunakan galon produk Le Mineral karena dia sekali pakai. Nah, kita bisa masukkan terus ya teman-teman sampai kira-kira dikondisikan sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan kita tanam. Kita tambah lagi ya teman-teman sampai betul-betul penuh. Nah, seperti ini kira-kira, terus kita tambah, dan kita sekali-kali perlu meratakannya. Nah, sedikit lagi ya teman-teman. Nah, ini pastikan ya untuk tanaman yang di bagian bawahnya itu, yang sampingnya betul-betul campuran tadi racikan dari awal, atau campuran media tanam dari awal yang kita racik tadi bisa bercampur dengan media tanah yang keras tadi. Harus kita pastikan teman-teman ya, biar nanti tidak ada yang terlewat, sehingga ketika nanti pengkondisian media tanam setelah ini bisa lebih bagus lagi, ya betul-betul bisa subur dan semakin bermanfaat untuk menanam tanaman yang baru. Nah, seperti ini. Oke teman-teman ya, saya pikir ini udah penuh ya, udah cukup. Nah, kira-kira seperti ini. Medianya sudah kita siapkan ya teman-teman, sudah cukup ya. Nah, ini kita bisa simpan dulu sekitar kurang lebih seminggu, terus kita siram secara rutin dan biarkan dulu sekam dan lain-lainnya, dia bisa bercampur dan bisa berfermentasi dengan tanah yang baru ya. Nah, ini kira-kira tanaman kita akan seperti ini ya teman-teman ya. Ini tanaman lama yang saya pakai metode yang sama juga, dan hasilnya alhamdulillah subur ya teman-teman. Termasuk cabai ini dipindahkan subur juga, apalagi bawang daun ketika ditanam satu itu sangat subur. Demikian ya teman-teman untuk konten kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.